Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menemukan informasi dalam teks gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari, keragaman rumah adat dan cara pelestariannya, serta kita akan belajar pola lantai dalam tari. Mari kita belajar bersama-sama ya. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat membaca, tentu kalian pernah menemukan kata-kata yang belum kalian ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kalian latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kalian juga dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menemukan informasi dalam teks. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Anak-anak, selanjutnya kita belajar bagaimana menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu yang pertama muatan positif, yang kedua muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik. Nah, anak-anak, perbedaan listrik statis dan listrik dinamis itu apa ya? Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Contohnya, ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut, semula penggaris bermuatan netral, kemudian saat digosok ke rambut, terjadi perpindahan muatan, sehingga penggaris memiliki muatan negatif lebih banyak. Jika penggaris yang telah digosokkan ini didekatkan ke potongan kertas akan menempel pada penggaris tersebut. Potongan kertas akan lepas pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama, sehingga terjadi tolak-menolak. Ingat, jika muatan sejenis dalam jumlah yang sama akan terjadi tolak-menolak. Sekarang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Contohnya, pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah.
Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Perubahan bentuk energi listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya blender. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya bel listrik. Perubahan energi listrik yang lain ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pemanggang roti. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya televisi. Anak-anak, kita lanjutkan belajarnya ya. Sekarang kita belajar keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Contohnya, rumah adat asal Jawa Tengah yang dinamakan dengan joglo. Sangat kaya sekali dengan keberagaman. Antara lain keragaman rumah adat. Berikut nama-nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh. Nama rumah adatnya Rumoh Aceh. Sumatera Utara. Rumah Balai Batak Toba Rumah Bolon. Sumatera Barat. Rumah Gadang. Riau, Rumah Selaso Jatuh Kembar. Kepulauan Riau, Rumah Belah Bubung. Jambi, Rumah Panggung. Bengkulu, Rumah Bubungan 5. Sumatera Selatan, Rumah Limas. Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Rakit. Lampung, Rumah Nuwo Sesat. Berikut adalah contoh gambar Rumoh Aceh, rumah adat asal Aceh. Nah, kalau ini Rumah Selaso Jatuh Kembar, rumah adat asal Riau. Rumah adat Banten, Rumoh Baduy. DKI Jakarta, Rumah Kebaya. Jawa Barat, Rumah Kasepuhan. Jawa Tengah, Rumah Joglo. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rumah Joglo dan Bangsal Kencono. Jawa Timur, Rumah Joglo Situbondo. Bali, Gapuro Candi Bentar. Nusa Tenggara Barat, Dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur, Sau Ata Musa Lakitana. Kalimantan Barat, Rumah Panjang. Berikut adalah contoh rumah panjang rumah adat asal Kalimantan Barat. Rumah adat Kalimantan Tengah, Rumah Betang. Kalimantan Timur, Rumah Lamin. Kalimantan Utara, Rumah Baloi. Kalimantan Selatan, Rumah Bubungan Tinggi. Sulawesi Utara, Rumah Pewaris. Gorontalo, Rumah Dulohupa. Sulawesi Tengah, Rumah Tambi. Sulawesi Barat, Rumah Banualayu. Sulawesi Selatan, Rumah Tongkonan. Sulawesi Tenggara, Istana Kesultanan Buton. Ini adalah contoh rumah bubungan tinggi rumah adat asal Kalimantan Selatan. Tongkonan, rumah adat asal Sulawesi Selatan. Rumah adat Maluku, Rumoh Bayi Leo.
Maluku Utara, rumah Sasadu. Papua Barat, rumah Honai. Papua, rumah Honai. Jadi Papua Barat dan Papua, nama rumah adatnya sama. Berikut adalah gambar rumah adat asal Papua Barat dan Papua yang dinamakan apa tadi anak-anak? Honai. Ya, hebat semuanya. Bermacam-macam keragaman rumah adat, kita juga harus bisa bagaimana cara pelestariannya. Penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. 2. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. 3. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. 4. Menghargai bentuk rumah adat suku lain. 5. Mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Selain keragaman rumah adat, Indonesia juga memiliki bermacam-macam tarian. Nah, pola lantai dalam tari itu seperti apa anak-anak? Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Nah, ini adalah gambar tari kupu-kupu. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Anak-anak, berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Kalau seperti ini, dinamakan formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Formasi seperti ini, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Formasi berikut, formasi penari membentuk pola lantai persegi. Formasi tari seperti bentuk segitiga dinamakan formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Berikut ini formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Seperti segi 5 dinamakan formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.